Allah menyelamatkan kita manusia, mengampuni kita manusia dengan caranya Allah sendiri, bukan dengan cara kita. Itu sebabnya mengapa kita harus mencari cara kita sendiri kalau Allah sudah menyediakan semuanya itu. Mengapa kita harus protes dengan cara Allah menyediakan keselamatan bagi kita? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita membuka hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema, siapa yang diselamatkan. Ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Mengapa? Yesus berkata untuk kita berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalau kita memperhatikan percakapan Yesus dengan seorang pemimpin yang kaya, diceritakan di sana, pemimpin ini berkata, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, engkau tentu mengetahui perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu kepada Yesus, semua itu sudah kuturuti sejak masa mudaku. Lalu kata Yesus, tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu orang itu pergi dengan hati yang sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi Allah, mungkin bagi manusia. Hukum Taurat telah diberikan kepada manusia dengan perantaraan Musa. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat kita harus lakukan secara sempurna. Kalau kita melakukan hukum Taurat tetapi kita gagal melakukan satu saja perintah dalam hukum Taurat, maka kita telah gagal melakukannya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan bukan oleh hukum Taurat. Korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi Allah hanya berkenan kepada korban Yesus Kristus yang adalah korban penebusan dosa-dosa manusia. Itu adalah korban yang sempurna, satu kali dan untuk selamanya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Nama pemberian Allah. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, tunangan Maria, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah korban darah, korban penebusan dosa manusia, korban yang sempurna yang sangat menyukakan hati Allah. Kalau Yesus Kristus tidak datang ke dalam dunia ini, kalau Yesus Kristus tidak merelakan dirinya diremukkan oleh Allah dan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa, maka kita manusia akan tetap menjadi seteru Allah. Kita menjadi manusia berdosa. Dan keberadaan Allah yang suci, yang maha kudus adanya, tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa dibuang Allah ke bumi. Tetapi bagi manusia Allah menyediakan pengampunan dosa. Tapi bagi manusia yang mau menerima tawaran Allah melalui Yesus Kristus, dia tidak akan mengalami maut. Dia akan diselamatkan oleh Allah dan dia tidak akan mengalami kebinasaan kekal. Neraka diciptakan Allah untuk iblis dan semua pengikutnya, bukan untuk manusia. Karena isi hati Allah, kalau boleh semua orang diselamatkan. Allah
merencanakan keselamatan manusia. Allah menyediakan pengampunan dosa bagi manusia, tapi melalui caranya Allah sendiri, bukan dengan cara kita manusia. Itu sebabnya mengapa kita harus mencari cara kita sendiri kalau Allah sudah menyediakan semuanya itu. Mengapa kita harus protes dengan cara Allah menyediakan keselamatan bagi kita? Kita tinggal melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi maunya Allah. Dan kita menuruti saja apa yang Allah mau untuk kita lakukan, untuk kita dapat memperoleh hidup yang kekal, keselamatan yang daripada Allah, untuk kita keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Kita ini ciptaan Allah. Dia adalah Sang Pencipta, Allah yang esa, Allah yang kekal, Dia mulia adanya. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita manusia ciptaannya. Dan Allah menggenapi apa yang telah menjadi rencananya sesuai dengan waktu dan ketentuan Allah sendiri. Bukankah kita melihat bagaimana penciptaan langit dan bumi dan segala isinya itu diciptakan menurut waktunya Allah, menurut rencana dan kehendak Allah sendiri. Demikian juga ketika bumi ini berakhir, yaitu pada kesudahan zaman, Allah sudah merencanakan semuanya itu dan diberitahukannya kepada hamba-hambanya, para nabi, sesuai dengan waktu dan rencana Allah sendiri. Dan tidak ada satupun dari rencana Allah yang gagal, karena Allah yang berfirman, maka Dia yang menepatinya. Jadi kalau Allah merencanakan keselamatan hidup yang kekal bagi manusia, kita orang-orang berdosa, mengapa kita masih tawar-menawar dengan bagaimana Allah menyelamatkan kita, cara Allah, jalan Allah menyelamatkan kita? Kalau kita masih tawar-menawar dengan Allah, maka itu tidak akan berlaku bagi Allah. Dan apabila pintu itu sudah ditutup, maka tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Jadi selama pintu itu masih terbuka, keselamatan itu masih tersedia bagi kita, mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi maunya Allah untuk kita lakukan. Firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan itu adalah bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupannya, dan menerima diri dibaptis sesuai dengan firman Allah. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum dalam api neraka. Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk
dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.